ini foto di sana tadi lah. Oh iya, ini foto di sana tadi ini. Itu namanya praembarkasi. Pra itu apa? Sebelum. Embarkasi? Bisa sana nanti ya. Berarti ini sebelum. Seperti tadi, ibu bapak dicek tensinya, ditanya keluhannya, bla 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 sampai nanti keluar rapot tes tadi. Bugar atau tidak? Misalkan belum bugar, itu masih punya waktu 2 bulan untuk siap diri, latihan malih di rumah, jalan-jalan. Oke? Siap. Nah, lanjut. Nah, yang di praembarkasi itu apa yang saya lakukan gitu ya? Saya sama Allah sudah diberi kesempatan untuk naik haji, makanya saya pergunakan. Banyak orang yang belum dikasih kesempatan. Daftar tunggu Jogja berapa? 32 tahun. Ngeri bang itu. Iya, makanya jenengan baru akan berangkat 2 bulan lagi. Yang lain itu masih 30 tahun. Oke? Oke, siap. Niki guys, bentar. Ada penyuluhan, kemudian nanti tes kesehatan, bla bla bla, semua info jenengan dapat. Oke ya? Kalau bisa silahkan baca-baca tentang Arab Saudi. Oh, Raudhah itu seperti ini. Jadi nanti di sana itu jenengan tinggal mencocokkan. Oh, di sini ada tiang Aisyah, di sini ada tiang Ali, di sini ada tiang itu tahu. Oh, sini pintu babu salam, oh ini pintu, jadi tahu. Oh, cara menggunakan toilet ini tahu. Oke. 2013 jamaah saya itu karena nggak bisa buka toilet di pesawat, kencing di tempat duduk. Ngompol lah, sampingnya 11 jam ya, 10 jam. Itu ya, itu makanya penting. Jangan harus info itu penting. Oke? Oke. Lanjut. Nah. Terus, nah ini yang praembarkasi. Yang pertama nanti mungkin ibu bapak sudah dipisahkan risti tidak risti ya, resiko tinggi tidak resiko tinggi. Oh ini yang hipertensi, ini yang jantung, ini yang enggak, gitu kan? Sampun toh? Sampun ya. Berarti nanti kalau saya hipertensi, berarti saya harus jaga tensi saya. Tadi banyak loh ya tensinya yang 180, 160, 170 banyak itu ya. Oh saya hipertensi, berarti saya harus menghindari benjol luka. B-nya bayang, buncis, butuh. E-nya emping, minju, melinjo, kroto, so, sakwite. N-nya nanas, nangka. Nek gori betul apa? Nek ngoko kan manas. J-nya jerohan. O-nya otak ayam, otak sapi, otak manusia itu mikir potensinya munggah. Benjol, L-nya lombok itu sawas, merico, lombok jelas ya. Ya. U-nya uyah dalam jelas ya. Benjol itu kakak, kaca-kacangan hanya alkohol. Nah itu untuk yang hipertensi. Saya memanajemen tidak makan ini. Oke, nah, berarti saya besok habis Syawal saya minta obat 1 bulan, kan begitu toh? Untuk dibawa ke Arab Saudi. Saya diabetes, berarti saya tidak makan yang manis-manis. Saya besok minta obat untuk dibawa ke Arab Saudi. Saya jantung, saya asma, itu jenengan harus memilah diri sendiri. Oke? Oke. Lolos, sangat lolos. Oke ya? Setelah lolos itu nanti besok pas mau berangkat itu jenengan ada ujian lagi yang namanya istitoah atau boten. Oke? Nah, kalau tidak yang saya tapi jauh di Nusa dan itu mau ya. Kalau tidak istitoah itu nama jenengan tidak ada di bank. Jadi anak bayar kita iso. Yalah.
Makanya jenengan harus istitoah. Oke, nanti ada tulisan di belakang jenengan istitoah. Gitu. Bla bla bla. Nah, gitu. Oke ya. Lolos. Jenengan istitoah. Jenengan kan berangkat ke embarkasi ya. Nanti di sana ada ujian lagi yang namanya layak atau tidak layak terbang. Dulu pernah ada jamaah itu sampai di sana HB-nya 6. Akhirnya tidak layak terbang. Akhirnya didandani bisik di rumah sakit sana. Karena dia diperbaiki, di HB-nya dinaikkan, dia ketinggal kloternya sehingga bareng kloter lainnya. Jenengan harus jaga stamina, jaga tubuh. Oke, nggak usah macem-macem. Nggak usah terlalu lelah. Oke, dulu ada jamaah saya itu sudah pamit-pamitan, akhirnya di Solo tidak bisa berangkat, mau balik izin. Nah, oke, hati-hati, lanjut. Yang penting kan istitoah, oke? Oke ya, istitoah ini yang penting ini. Istitoah itu nanti ada 4. Yang satu lancar, bebas, sehat kabeh, tidak ada masalah. Lulus petugas puskesmas, tenaga kesehatan menuliskan istitoah, oke? Nah, yang kedua itu lulus tapi dengan pendampingan. Satu, bisa dengan keluarganya. Yang kedua, bisa dengan alat, pakai krek, kursi roda, tongkat, gitu. Bisa dengan obat, pendampingan obat, gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, silahkan nanti bawa obat-obatan sendiri. Yang saya sekarang sudah mulai benah-benah dereng. Alhamdulillah. Ibu bapak itu sekarang silahkan kalau punya koper atau karung. Iya, kalau saya begitu, ya. Oh, hari ini kok saya teringat peniti leboke blue. Ya, rafia leboke. Wah, duit leboke. Nah, ya kan? Jadi nanti begitu koper datang, ibu bapak itu tidak gusa-gusu. Kalau gusa-gusu nanti pasti ada yang tertinggal. Leboke, karung. Oke? Mie, leboke. Tetap mau mana? Oh, saya dulu saya pernah mengalami bawa beras 5 kilo. Saya pernah bawa beras 5 kilo di sana masak. Nah, kalau sekarang kan enggak toh, nanti makan enak sekali. Gitu ya. Jadi monggo nanti persiapan dulu. Ya, obat-obatan itu yang cocok. Saya kalau enggak obat X tidak sembuh padahal sama. Gitu. Nah, itu silahkan. Saya enggak nyebut merek loh ya. Nah, silahkan. Oke? Potong kuku masuk dan sebagainya. Oke, terus yang ketiga, tidak istitoah sementara. Itu yang saya sampaikan tadi. Sudah sampai Solo, di sana HB-nya turun, akhirnya tidak bisa berangkat, tidak layak terbang, ditinggal. Belum lagi tinggal sampai nanti ada yang namanya kloter 1 bersih, jagat terakhir. Oke. Nah, yang keempat tidak memenuhi nyuwun sewu. Kalau nanti, tapi mudah-mudahan nanti insya Allah sini istitoah sedaya ya. Alhamdulillah nih. Oke. Ya, tadi dikatakan salah satu syarat terbang HB-nya di atas 6 Pak ya. Ya. Sekarang HB layak terbang berapa? Kemudian kalau nanti kurang dari layak terbang, mungkin dari sekarang kita perlu mempersiapkan kira-kira apa yang harus kita lakukan, kita makan. Oh, siap. Oke. Nah, jadi nanti
monggo dari sekarang boleh ibu bapak dahar yang sayur-sayuran, nanti ayam, yang penting cek rutin dulu ya. Cek rutin yang penting, karena kalau kita mengira-ira itu kita seperti dukun. Iya, wah saya kok gini tuh kayaknya darah saya rendah ini. Oh makan padahal ternyata dicek tinggi. Nah itu oke. Rajin ke, monggo lah bisa ke puskesmas, paskes dan sebagainya. Monggo silahkan. Yang penting cek, ya. Oke cek, nggak ada ruginya. Nanti kalau kok rendah, lah sampai introspeksi diri, manajemen diri. Makanya tadi saya sampaikan, silahkan sekarang Mbah Google itu di mana-mana. Ya. Dan nyuwun sewu, kayaknya besok itu tanda kutip wajib bawa HP ya. Ya toh? Wajib bawa HP ya. Satu, kenapa? Satu nanti saya sering menyampaikan pada jamaah saya, kalau mudah-mudahan enggak, kalau terpaksa hilang di sana itu kan apa pakaiannya sama semua ya. Kalau terpaksa hilang, ibu bapak menang di jalan, diam, terus Sherlock. Kan sudah ada grup toh. Mungkin nanti ada grup lagi ya. Mungkin ada nanti grup SOC 25, SOC 26 gitu ya. Kan nanti mesti dibuat grup. Ya nanti ada petugas dan sebagainya. Karena itu nanti jenengan langsung Sherlock seret biar petugas yang mencari. Nenek jenengan bergerak, mereka bergerak tidak akan ketemu. Sampai berhenti Sherlock terus tulis tolong saya susah kayak gitu, nanti akan digedain. Lu nggak apa-apa, oh jujur mawon di sana nggak usah, di sana itu tidak boleh sok, tidak boleh merasa pintar sendiri, nggak boleh dan sebagainya, karena banyak terjadi yang sudah sering ke sana tetap asal-asal. Nah gitu, ya. Saya ketelingsut, saya ini dan seterusnya. Oke ya. Ngeten nggih, jadi nanti bisa makan sayur dan sebagainya. Terus yang penting jangan seperti dukun. Oh saya tensinya tinggi enggak, tapi cek silahkan rutin. Oke nggih. Nanti insya Allah sama konsultasi gizi, sama vaskes dikasih. Oh ini cocok buat jenengan, ini tidak cocok, ini yang harus didahar, ini yang tidak, gitu ya. Oke. Kalau yang tidak memenuhi nyun sewu ya, itu misalkan sudah cuci darah 2-3 kali, itu karena nyun sewu nanti di sana akan repot sekali. Yang nunggu ya repot, pasiennya juga repot, petugasnya repot, dan mungkin kondisi fisiknya juga tidak istiqomah. Oke, monggo lanjut. Ini yang tadi ya, resti, istiqomah, layak nebak. Oke, lanjut. Ini kalau dibuat bagan seperti itu, jadi masa tunggu, kemudian nanti SPMA itu surat panggilan masuk asrama. Ya, jadi itu. Kalau nyun sewu, kalau tidak istiqomah tidak mendapat surat itu, sehingga tidak bisa masuk. Nah, makanya sampai ujian yang ketiga, insya Allah lulus doy. Amin. Amin. Lanjut. Nah, undang-undang itu mengharapkan jamaah haji niko mandiri dan kuat. Mandiri dan kuat. Kenapa nanti di sana ibu bapak menikah nggak mungkin keterusan selalu tergantung sama ketua kloter, pemimpin ibadah, petugas kesehatan, ketua regu, ketua rombongan, nggak mungkin, karena mereka juga mungkin kalau yang jamaah ya, itu kan mesti ibadah sendiri. Kalau petugas ya mengawasi satu kloter itu 365 orang, ya nggak mungkin kalau satu-satu gitu. Makanya jenengan mandiri, kuat itu yang diharapkan. Makanya supaya bisa mandiri, kenapa? Jenengan punya bekal, punya ilmu yang kuat, baca-baca. Ya. Sudah ada yang hafal lihat Ka'bah, doa lihat Ka'bah? Oh, 2 bulan lagi. Doa minum Zam-Zam?
Itu. Jadi jangan sampai misalkan yang sewu ya, nanti jenengan tawaf sambil baca buku itu bahaya sekali karena pergerakannya banyak sekali. Oke? Mau ribet? Lah monggo kalau nanti ada silahkan. Misalkan ada yang enggak, silahkan baca sendiri wong jenenge wiwit entek. Sudah berapa tahun? Paling lama berapa tahun? Berapa? 13. Oh, 13 tahun kok. Ngapa gitu jam-jam rapal itu luas tahun. Oke. Jenengan nyun sewu, jenengan ibu bapak itu orang yang terpilih loh. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Saya orang yang terpilih di antara beribu berjuta orang. Kok jenengan sing makan? Alah. Malaisa lil insan illa masa'a. An-Najm 39. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Malaisa lil insan illa masa'a. An-Najm 39. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau mengusahakan sehat, insya Allah sehat. Nenek orang mengusahakan sehat, orang gitu ya. Nah, lanjut. Nah, nikah tetap tidak bisa untuk protokol 5M. Nah, monggo tetap selalu ya kita preventif diri untuk mengupayakan agar tubuh kita sehat selama 2 bulan menuju keberangkatan sampai pulang lagi dan seterusnya. Oke? Nah, bila pakai kalau dongo niku dilengkapi. Ya Allah, berilah kesehatan saya berangkat di tanah suci dan ditambahi sampai pulang lagi dan seterusnya. Ojo meneng tanah suci tok. Engko ketemu mah loron. Ndongane mandeg ning tok. Oke, gitu ya. Oke. Makan yang bergizi, nggak usah ngirit-ngirit. Silahkan makan yang bergizi, tapi yang tidak boleh didahar ya monggo. Misalkan saya tadi hipertensi ya begini, jantung ya itu monggo. Tapi silahkan ojo makannya ngirit-ngirit. Makanya ndak orang bergizi. Loro kok orang bergizi ngisi-sini. Orang keren. Gitu ya. Oke. Terus cek kesehatan, monggo silahkan. Cek kesehatan rutin, ya. Berusahalah jujur pada petugas kesehatan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oh, saya nyeri di sini dok, silahkan. Oh, saya lutut saya kalau jalan sakit dok, silahkan. Nggak usah ditutup-tutupi. Oke? Olahraga teratur, jalan kaki. Kenapa? Karena nanti di sana itu hampir semuanya jalan kaki. Dari pondokan ke masjid jalan kaki, tawaf jalan kaki, sa'i jalan kaki, dan terus jalan kaki. Oke? Ini tadi yang terdekat rumahnya mana? Putih. Berapa kilo? Ada yang 2 kilo, 3 kilo? Harusnya jalan kaki tadi ke sini. Iya, harusnya jalan kaki. Bukan motor. Nah, lanjut. Terus sebentar. Mengikuti penyebaran manajemen penyakit tadi ya. Oh, saya hipertensi, diabetes seperti itu silahkan. Vaksinasi monggo. Meningitis, COVID, influenza silahkan monggo. Kemudian, nah ini yang terakhir. Aklimatisasi. Aklimatisasi menika penyesuaian diri pada suhu panas. Karena nanti di sana Juli ya, Juli itu panas. Juli itu panas. Saya pernah di sana Juli itu 54 derajat. Saya pakai kanebo yang besar itu. Kanebo yang besar itu pun pulau bujuk pakai jam-jam. Saya tempelkan di sini itu hanya berapa detik pun kaku kanebo nih. Makanya nanti kalau pakai bekal baju nggak usah banyak-banyak. Baju itu basah, untuk jalan ke masjid sudah kering. Iya, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Nanti bajunya mek piknik jenengan dulu. Sana rabigo mulai naik bajunya. Isih rapi, isih ditonane koper kayak bajunya. Iya toh? Biasanya seperti itu.
Nah, makanya ibu bapak kalau yang sekarang itu masih sering ke sawah, silahkan ke sawah pas panas-panas. Itu namanya aklimatisasi. Kalau ke pasar, silahkan cari tempat parkir yang jauh dan panas. Loh, itu namanya penyesuaian diri. Malah boleh sing iyu. Nanti boten adaptasi. Oke? Nah, nanti pulang jalan kaki. Nah, besok motornya jadi lagi. Oke, lanjut. Ya. Itu ya aklimatisasi. Nah, kenapa ke olahraga teratur? Tadi ropot itu berapa kilo? 6. Berapa? 1,6 kilo. Kenapa kok ropot itu 1,6? Karena kalau ini Ka'bah ya, ini Ka'bah. Kalau ibu bapak itu bisa mepet, yang niki tembok Ka'bah mepet. Miring itu jaraknya 200 meter. Nah, ini kata 200 meter. Kalau tawaf berapa kali? 7. Berarti berapa? 1,4. Neng saya yakin jenengan tidak bisa mepet. Oh enggak, kalau dia mepet, nggak bisa. Oke? Jadi kalau ibu bapak itu nanti rapotnya bagus yang tadi, jenengan bisa tawaf bagus. Nah, kira-kira tadi rapotnya gimana? Jos, gitu? Oh, sip. Tabrak. Jadi kalau sok mepet itu 200 meter, mepet 200 meter, ping pitu 1,4. Ini ngeramu iki. Ngapa paling nanti dapat yang lantai 2. Oke, itu tawaf ya. Sa'i 3,5 kilo. Sofa marwah itu kalau dihitung nanti 3,5 kilo. Oke. Jarak hotel pondok 3,6 kilo. Nah, sekarang kalau misalkan tawaf itu 1,5 gitu ya, kita main mungkin 1,5 kilo ya. Gue mepet juga kan 1,5 itu. 1,5. Saat ini 3,5 sudah 5 kilo. 5 kilo terus jalan dari parkiran masuk 2 kilo aja lah, atau 3 kilo 3 kilo ya, 3 kilo berarti sudah berapa? 8 kilo. Itu lagi menyak dengan durung mulai. Jadi kalau pulang pergi misalkan 10 kilo itu nanti makanan sehari-hari kalau jenengan umrah 10 kilo. Makanya nanti kalau yang rumahnya masih 5 kilo jalan pulang. Mantarnya 3. Mantarnya dituntun. Mantarnya dituntun. Iya, ini yang sudah tercatat. Yeah. Makanya nyun sewu nanti nggak, kalau yang nyun sewu yang berat badannya agak banyak itu nanti pulang haji itu pun langsing jenengan. Amin. Oh iya. Langsing. Yo bisa tambah lemu juga bisa. Oh, terus males, males. Makanya ada 2, niatnya itu ibadah atau piknik. Kalau niatnya piknik nanti di sana itu musak masuk mall. Iya, itu niatnya piknik, mainnya Malaysia lil insan ila masaat. Manusia itu akan diberikan sesuai yang dia usahakan. Nah, gitu. Pondok Mina itu 5 kilo. Datang jenengan nanti itu kemah Indonesia itu memang di agak sebelah sana ya, kemah di Mina itu 5 kiloan. Sehingga kalau nanti lompat jumroh itu berarti 10 kilo. Nah, 10 kilo. Nanti 3 hari 10 kilo. Kan jadi langsing lagi. Makanya nyun sewu kalau yang punya sepatu, saya tidak promosi ya. Enak sekali sepatu seperti ini. Nah, ini lah. Makanya tadi saya pakai.
Ini sudah menemani saya di sana terus ini. Ini enak untuk jalan, enak, apa-apa enak gitu. Ini yang berikan istri saya ini, saya nggak tahu. Karena apa? Kalau nanti pakai sandal itu kalau pinjak orang lain jebol kosong. Sampai mau beli bahasa Arab itu ngerti ya kan? Enggak, di sana bahasa Indonesia banyak ya bisa. Nanti di sana itu bahasa Indonesia udah familiar. Udah familiar sih. Karena saya pernah di sana itu saya rada sok ngeten. Sandal saya itu saya masukkan di loker masjid. Lupa saya lokernya di mana. Wah, ini lupa saya. Nah, begitu keluar di masjid juga ini melepuh kaki saya. Terus akhirnya saya manggil petugas yang lewat itu, saya panggil, saya pinjam sepatunya, saya keluar beli sepatu. Untung tak bayarin sepatunya. Nah, petugasnya rasa nanti. Jadi monggo nanti kalau seperti tadi ya, sandal masuk lorong. Yang enak itu yang mereknya cool gitu. Nanti silakan saya nggak cari merek ya. Ada tulisannya cool. Pokoknya beli 2-3 lah gitu. Persiapan. Nah sepatu udah begini. Nanti kalau lempar jumroh itu paling enak pakai sepatu. Coba. Juga. Lanjut. Nah ini ya. Buat di situ. Oke, dan sebagainya itu nanti akan dijelaskan ya. Nanti akan dijelaskan pada tupoksinya. Lanjut. Ini sa'i yang tadi 3,5 kilo, gambarannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke. Tadi kita pra embarkasi, oke ya? Oke, lolos, jenengan lolos. Akhirnya jenengan ke embarkasi. Nah, nanti di embarkasi ini nanti akan dicek.